Ini biasanya juga adanya faktor-faktor lain, lebih mengarah ke hal-hal misalnya seseorang sudah diremehkan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin sama-sama lah ya ngobrol dengan sahabat semua. Yaitu kita akan berbicara mengenai beberapa hal ya, sekaligus menjawab adanya pertanyaan atau tanda tanya. Ini kan selalu tanda tanya pada setiap banyak orang lah ya, mungkin yang pernah mengalami pasangannya selingkuh atau diselingkuhi pasangan, entah si suami yang selingkuh, entah istrinya yang selingkuh. Nah, ini kita akan terjawab di sini, kita akan bicarakan sama, yaitu mengenai benarkah ketika istri selingkuh ini bisa sembuh atau tobat. Nah, ini memang mungkin ada persentasenya, namun di sini sangat kecil. Jadi kita akan bicara yang besar dulu ya. Faktor-faktor apa saja sih, penyakit-penyakit apa saja sih yang justru sulit disembuhkan ketika hal yang menyangkut perselingkuhan. Ini kita akan bahas satu persatu ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Di sini langsung saja, yang pertama adalah kenapa ketika istri selingkuh ini sulit disembuhkan, atau seseorang ketika sudah berselingkuh ini sulit sembuh ya, atau susah sembuh. Dan di sini ada karena adanya faktor seseorang yang selalu merasa kurang, maka ia terus berpetualang ya, ingin mencari hal-hal yang selalu baru yang ia anggap siapa tahu ini bisa menutupi kekurangan. Nah, namun di sini tentunya kurang ini banyak ya. Tentunya mungkin secara ekonomi dia sudah mendapatkan ekonomi yang cukup secara umum, tapi ketika bicara kurang, mungkin dia ingin mendapatkan suami yang lebih tampan karena dia menganggap suami yang sekarang ini kurang tampan. Banyak faktor. Nah, padahal diakui atau tidak ya, tidak ada orang yang semakin tua semakin tampan. Begitu pula ketika bicara tentang wanita, tidak ada wanita yang semakin tua semakin cantik. Karena kecantikan dan ketampanan ini hanyalah sebatas kulit. Karena kecantikan yang hakiki, ketampanan yang hakiki adalah perilaku. Ini yang selalu kita lupakan. Bahwa dia berpikir semakin hari ini bukan semakin tua. Jadi setiap orang yang mungkin punya keinginan selingkuh tinggi ini selalu merasa dirinya lebih muda. Inilah penyakit yang sulit dihilangkan. Lalu yang kedua adalah adanya permasalahan jarak dengan pasangan. Nah ini. Tapi di sini tentunya ada beberapa hal yang harus kita kupas lebih mendasar. Ya. Ini adalah walaupun misalnya jarak antara suami dan istri ini jauh, tapi ketika di sini belum tumbuh bibit-bibit penyakit. Ya, yang secara perlahan ini menggerogoti hati seseorang, maka tidak akan terjadi perselingkuhan. Jadi di sini poinnya adalah selingkuh adalah sebuah penyakit yang sulit disembuhkan. Ini. Jadi banyak orang yang memang antara suami dan istri ini jaraknya sangat jauh tapi tetap setia. Namun ketika bicara tentang jarak dekat pun, ketika seseorang sudah memiliki perilaku selingkuh, maka tetaplah selingkuh. Inilah faktor yang sulit disembuhkan. Walaupun itu ada, ya, tapi sangat kecil. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang merasa dirinya kurang percaya diri. Kurang percaya diri dalam perbedaan arti di sini. Jadi ingin tahu sebetulnya kemampuan saya untuk mendapatkan seseorang ini sampai di mana sih? Orang yang mau sama saya ini siapa saja sih? Ya, rasa percaya diri ini, rasa-rasa itu akan ditumbuhkan. Ya. Masa sih saya cuma dapat orang yang seperti ini? Ya akan terus berjuang karena tidak adanya rasa percaya diri dalam tanda petik artian yang berbeda. Ini. Lalu yang keempat adalah faktor balas dendam. Nah ini, faktor ini adalah faktor yang pasti terjadi ketika kebetulan kita memiliki seseorang pasangan yang pendendam. Nah, kesulitan di sini, hal yang sulit diketahui sebelumnya adalah ketika seorang wanita dendam dan tidak dendam, dia bisa tampil sama. Beda dengan pria. Pria selalu mengedepankan emosional, kemarahan. Namun ketika wanita, ini tidak semua. Ya, banyak juga ia akan tampak lemah lembut, tapi di dalam hatinya sedikit masih ada rasa dendam yang belum
tersampaikan, ini biasa menjadi makanya sebetulnya selingkuh adalah tergolong penyakit ya. Dendam juga kan salah satu penyakit hati. Nah, makanya kalau bisa rasa dendam itu jangan ada, baik di hati seorang pria maupun wanita, karena itu berdampak kurang baik dalam urusan apapun. Ketika sudah diselimuti rasa dendam, maka semuanya bisa juga berujung kurang baik. Yang kelima adalah ketika seseorang sudah merasa bisa mandiri. Nah, ini biasanya terjadi pada wanita seperti itu. Karena dia beranggapan bahwa saya tidak takut berpisah dengan pasangan saya, toh saya sudah bisa mandiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika pria biasanya bagaimana? Pria ini biasanya terpengaruh oleh adanya finansial dan jabatan. Maka biasanya langkah ketiga terjunnya ini adalah ke masalah wanita. Ketiga paket ini sulit dihilangkan, yaitu adanya harta, tahta, dan wanita. Ini biasa saling berkaitan. Ini. Lalu yang keenam adalah ketika seseorang sudah menganggap bahwa perselingkuhan adalah sesuatu yang indah. Nah, ketika bicara indah, kan tidak ada seorang pun yang membenci keindahan. Nah, ini kan ketika ini sudah tertanam, ya, memang benar cara setan yang memberikan penyakit hati kepada manusia ini dengan cara-cara yang memang menyenangkan. Ini yang harus kita waspadai. Bahwa ketika kita jangan pernah jangan pernah bahwa menganggap perselingkuhan itu indah, karena itu adalah keindahan. Pada saatnya itu adalah merupakan hal yang paling tidak indah dalam hidup. Lalu yang ketujuh, ini biasanya selingkuh menjadi sebuah tren, menjadi sebuah kebanggaan, ya. Ini biasanya juga adanya faktor-faktor lain, lebih mengarah ke hal-hal misalnya seseorang sudah diremehkan oleh seseorang, bisa jadi dia menunjukkan seperti itu, bahwa saya pun bisa, misalnya mendapatkan seorang wanita yang lebih cantik atau mendapatkan pria yang lebih tampan. Ini karena adanya dorongan lain yang menggugah seseorang pada akhirnya berselingkuh. Lalu yang kedelapan adalah adanya adrenalin. Jadi dia menganggap bahwa selingkuh ini adalah sebuah tantangan yang menarik. Ini sulit ketika 8 hal ini sudah ada dalam hati dan sudah tertanam dalam hati manusia. Maka penyakit ini sulit disembuhkan. Jadi ketika bicara apakah bisa sembuh, ini sangat sedikit, ya, karena adanya faktor bahwa seseorang ini ketika sudah berpikir, ketika saya selingkuh, apakah misalnya ketika seorang istri selingkuh, si istri ini mampu berpikir, apakah ketika saya selingkuh suami saya sakit? Nah, ketika sudah mampu menjawab pertanyaan ini kan berarti kan pertanyaan yang datang dari hati sendiri dijawab sendiri. Apakah ketika saya ketahuan oleh pasangan saya selingkuh dengan pria lain, apakah suami saya sakit hati atau tidak? Ini yang perlu kita jawab. Nah, ketika sudah mampu menjawab ini, maka insya Allah itu menjadi hal awal yang bisa pada akhirnya seseorang ini siapa tahu bertobat dengan adanya hal yang ia rasakan. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.